Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lama kita nggak ketemu ya. Mohon maaf kemarin tidak jadi karena ada tamu yang kebetulan nggak pulang-pulang. Sudah saya ajak, saya kasih tahu kode kalau mau siaran pun tetap aja nggak pulang. Tapi dia diajak siaran dia nggak mau. Baik teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Puasa di tengah pandemi makin gemuk ya. Puasa sudah berjalan 25 hari. Saya rasa kok berat badan Anda bertambah. Sudah nimbang berat badan belum? Bisa jadi tambah 1 kilo, bisa jadi tambah 2 kilo, bahkan mungkin 5 kilo loh. Seperti saya ini. Pipinya seperti ini. Tambah gemuk. Padahal saya sama istri itu adalah orang yang dulu itu terkenal sangat sulit untuk meningkatkan berat badan. Dan istri saya itu berat badannya ya normal, kebiasaan dia itu dulu 48 kilo. Kalaupun naik 50 itu kesulitan sekali. Rata-rata dia hanya 45-46 kilogram. Tapi sekarang saya sendiri kalau mau nanya malu. Atau malah takut. Jo, berat badanmu sekarang berapa? Itu takut saya. Takut dia tersinggung. Pernah suatu ketika dia nimbang berat badan dan saya mencoba untuk mendekat, itu pun, hei pergi. Jangan lihat-lihat. Ini RHS katanya. Tapi ya saya turuti, enggak saya tanya, enggak saya kulik gitu, enggak. Biarin aja, toh nanti ngaku sendiri. Lama-lama dia ngaku sendiri. Ya ampun, berat badanku sekarang 56. 56 kilo. Itu rekor ya, karena tingginya dia kan 150. Berarti dia kalau perempuan itu kan berat tinggi badan dikurangi 115 ya. Itu baru ideal. Jadi kalau 150 kurangi 115 ketemunya 35 kilo, ya kecil banget ya. Kecil banget. Oke lah, dinaikkan. Tinggi badan dikurangi 100. Tinggi badan dikurangi 100 ketemunya berat badan ideal. Berarti berat badan ideal istri saya seharusnya 50 kilogram. Kalau saya tingginya 167, berat idealnya itu ideal yang ideal ya, tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, benar-benar ngepres itu ya. Itu dikurangi 110. Berarti kalau 167 berarti berat ideal saya 57. 57. Ternyata sekarang saya 70 kilogram. Tadi saya cek lagi itu 70 kilo. Berarti saya kelebihan berapa tuh? Kelebihan 13 kilo ya. Tapi saya tempo hari juga nanya kepada Pak Bahar, beliau itu TS-nya Kesehatan NASA. Beliau menyampaikan asal tidak overdosis ya, tidak overweight 20 kg itu masih normal. Nah, kalau lebih dari 20 kg itu sudah penyakitan, katanya begitu. Berarti saya masih aman ini karena hanya kelebihan 13 kilo. Tapi ya enggak, saya merasa juga enggak enak juga sih kalau pinggang ini terlalu lebar ya kan. Karena ya idealnya kan 100, berat badan saya idealnya 57, makanya saya berupaya keras untuk turun lagi menjadi 57. Sehingga masih layak untuk jatil dan masih lincah. Dan saya tidak boros celana. Oh, kalau sekarang boros nih, karena celana yang ukuran 29-30 sudah nggak ada semua. Sekarang ukuran celana saya 31 semua. Jadi kalau nanti turun berat badan saya, ya saya boros celana lagi, harus beli lagi.
Karena celana saya yang ukuran 29-30 udah dipakai istri. Sudah dipakai istri saya. Oh ya, ini saya konsumsi produk NASA namanya Agarik. Ini satu pitcher itu ya, satu pitcher itu kurang lebih 3 gelas ini. Saya kasih Agarik 3 saset. Jadi 3 saset, kemudian saya masukkan ke pitcher. Kemudian pitcher tadi saya isi dengan air mineral. Kemudian saya simpan di kulkas. Sehingga saya setiap hari minum minimalnya 1 gelas ini. 1 gelas es ya. Ya teman-teman, di sini sudah mencoba khasiat dari Agarik. Sudah ya. Tapi saya yakin di antara teman-teman semuanya yang pernah periksa tes darah dengan menggunakan Agarik, itu hanya, kalau di grup ini hanya 2 orang, setahu saya ini ya. Atau mungkin 3 orang. Saya, Mas Alan, kemudian Pak Purwo. Ini kalau nggak salah ya. Kalau dulu setahu saya ada Mas Haji juga. Jadi saya pernah periksa begini. Saya pernah diminta oleh TS, kemudian Pak Hana juga, dan orang dari Agarik, yaitu tim ahlinya dari Agarik itu datang ke kantor NASA, kemudian menemui saya dan mengundang saya untuk datang ke kantor, kemudian untuk dites. Pada waktu itu diambil sampel darah saya, 1 tetes, kemudian masukkan ke mikroskop, dan saya disuruh melihat darah saya sendiri. Begitu sampel darah ini dimasukkan ke kaca, ya, masukkan kaca apa nggak tahu saya namanya itu, kaca yang biasa untuk ngetes darah itu, kemudian dilihat di mikroskop dan salurkan ke proyektor, dan saya bisa melihat di layar itu. Kita bisa melihat darah kita sendiri. Dari sampel 1 tetes, ternyata Bapak Ibu sekalian, itu semua racunnya kelihatan. Ditunjukkan di situ bahwa seharusnya darah kita ini kan mengalir ya dari jantung, disemprotkan ke seluruh tubuh, itu kan ngalir. Dan bentuk darah atau plasma darah itu bentuknya pipih. Pipih bulat-bulat itu, dan itu mengalir dan tidak nempel, tidak saling nempel. Itu satuan-satuan. Plasma darah itu, keping darah merah kita, itu satuan-satuan seharusnya. Itu ngalir dengan bagus sekali. Betul-betul kayak apa ya? Kayak aliran sungai begitu. Dan darah saya bergerak. Dan ternyata karena faktor usia ya, pada waktu itu saya sekitar usia 48 tahun. Ternyata seiring berjalannya waktu, kualitas darah kita ini mengalami penurunan. Baik karena kolesterol, bisa karena nikotin kalau perokok, bisa juga karena faktor kelebihan darah, bukan kelebihan darah ya, kelebihan gula atau diabetes. Ternyata saya melihat darah saya sendiri. Darah saya itu tidak satu persatu itu, tapi menggumpal kayak buih ya. Jadi pergerakannya pelan sekali, tidak ngalir, itu sama sekali nggak ngalir, hanya pelan sekali, hanya bergerak pelan sekali. Dan itu gumpalan-gumpalannya makin lama makin pekat. Sudah tidak berbentuk plasma darah lagi yang seharusnya itu nggak ada. Betul-betul pelan sekali. Padahal darah kita ini kan membawa nutrisi, dan darah kita juga membawa oksigen. Nutrisi untuk membangun sel tubuh, oksigen untuk pembakaran di dalam tubuh. Betul ya? Nah ternyata darah saya itu terlalu kental sekali. Saya bayangkan, ini kalau darah sekental ini, mengalirnya nggak cepat. Ini ibarat kita punya selang, tetapi di selang-selang kita tadi penuh dengan kotoran.
Lah yang dialirkan aja kotorannya seperti itu. Kekentalannya saja seperti itu. Kalau darah terlalu kental, berarti kinerja ginjal itu keras sekali karena dia harus memfilter darah masuk ke ginjal dan dicuci oleh ginjal, kotorannya dibuang lewat urin. Tapi karena ini terlalu pekat, ya darah kita itu terlalu pekat, maka kinerja ini makin lama makin keras. Kalau makin keras, berarti punya kemungkinan besar kita bisa dol. Ya, filter di ginjal kita bisa dol ini. Apalagi kita makannya terus-terusan ya kan, makannya terus-terusan, minyaknya tambah terus, gulanya nambah terus, kolesterolnya nambah terus, zat pewarnanya tambah terus. Begitu dialirkan ke darah, ternyata darahnya makin lama makin kotor. Padahal kalau nggak ada darah, yang membawa nutrisi nggak ada. Siapa yang membawa nutrisi? Nggak ada. Kalau darah kita ini kotor, otomatis kita akan kena batu ginjal, kita akan lemah dalam pembersihan darah, sehingga kita butuh alat bantu untuk hemodialisis atau cuci darah. Dan itu mahal sekali. Nah, ketika saya diperiksa seperti itu, wah ngerikan sekali. Dan itu saya melihatnya nggak hanya semenit 2 menit, saya ulang-ulang terus itu. Ada bagian darah saya yang gumpalan-gumpalan itu berwarna coklat. Ada yang berwarna putih pucat. Bahkan ada yang berwarna kebiru-biruan. Nah terus, tapi si yang meriksa ini nggak nanya saya kebiasaan seperti apa, beliau nggak nanyakan, beliau mengatakan, Pak Sindu, ini darahnya sudah kelihatan ya. Tadi kan Pak Sindu kondisinya kan belum sarapan, iya betul ya, belum sarapan. Nah sekarang kita terapi Pak, darah Pak Sindu kami terapi. Pada waktu itu saya dikasih 1 saset agarik, disuruh minum langsung. Dari sasetnya itu dibuka, digunting, kemudian disuruh ngisep. Saya isep 1 saset. Kemudian 1 saset lagi dimasukkan ke dalam air mineral, 1 gelas air mineral. Diaduk, kemudian saya suruh minum. Nah, supaya proses pencucian darah ini cepat, saya disuruh jalan-jalan. Maka saya keliling ke kantor itu. Saya disuruh, Pak, upayakan Bapak bergerak supaya agarik yang masuk ke tubuh kita segera terdistribusikan dengan cepat. Ya, nanti terdistribusikan dengan cepat. Maka Pak Sindu harus jalan, jangan berhenti ya, selama 30 menit Pak. Nah di belakang saya itu ada Mas Alan, dan di belakangnya Mas Alan ada Mas Haji, dan kalau nggak salah di belakangnya Mas Haji itu ada Pak Purwo. Bahkan ada Pak Ali juga, cuman saya nggak ngerti apakah beliau perlu diperiksa atau tidak, tapi yang saya tahu Mas Alan juga diperiksa. Nah begitu habis jalan, keliling, kemudian disuruh masuk ke ruangan lagi dan diambil sampel darah lagi. Begitu diambil sampel darah, masukkan ke kaca itu, kemudian dilihat di mikroskop dan saya bisa melihat darah saya sendiri di layar. Saya bahagia sekali. Begitu proyektor dinyalakan, yes, saya lihat sampel darah saya yang diperbesar dengan mikroskop, yang tadinya bergumpal-gumpal mendadak sekarang berkeping-keping. Jadi keping darah merah. Dan pergerakannya cepat sekali. Cepat sekali. Wow. Bisa dibayangkan, yang tadinya darahnya sangat kental, pergerakannya sangat pelan, sekarang plasma darah saya itu sudah terlepas dari ikatannya. Jadi tidak saling lengket. Dan warnanya sudah merah. Tidak lagi pucat. Dan keping-keping darahnya itu berdiri sendiri-sendiri. Wah, jalan kenceng sekali. Wah, saya senang sekali. Dan pada waktu itu saya memutuskan, itu memang agarik pada waktu itu belum masuk NASA ya kan? Belum masuk NASA. Nah, saya langsung
tanya, berapa ini satu saset? Satu box ini isinya berapa? Saya ambil 2. Saya beli 2 box. Dan saya minum. Dan alhamdulillahnya kedahsyatan dari produk Agarik ya, teman-teman semuanya. Kedahsyatan dari produk Agarik itu yang paling terasa adalah semua rasa nyeri. Semua nyeri-nyeri di persendian. Terutama di tangan ya, di bahu, kemudian di jari-jari. Orang kalau sudah di atas 40 tahun itu biasanya keluarnya sering jeduti. Ini ya. Kalau nggak dijeduti rasanya kemeng-kemeng. Seluruh persendian kemeng-kemeng. Baik kaki, kemudian dengkul, pinggang, ya. Semua buku-buku, semua persendian kita itu bermasalah semua. Tapi begitu saya konsumsi Agarik itu nggak pernah terjadi. Saya bergerak ya enak sekali, kelenturan otot saya ya asik sekali, seperti ketika masih remaja dulu, dan tidak mudah capek, dan peredaran darah betul-betul lancar, betul-betul lancar. Ini luar biasa sekali. Maka saya senang sekali ketika kemudian dapat berita bahwa NASA punya produk Agarik. Nah, saya yakin teman-teman semuanya sudah konsumsi Agarik, tapi sebagian dari Anda belum konsumsi, karena selama ini Anda fokus ke produk andalan Anda, terutama teman-teman yang bergerak di dunia produk pertanian, itu keasikan mempelajari produk, keasikan menjual produk, lupa untuk menjajal atau mengkonsumsi produk kesehatan. Atau bagi ibu-ibu, ibu-ibu ini kan paling seneng jualan produk kecantikan, bener kan? Saking asiknya jualan produk kecantikan, akhirnya lupa untuk konsumsi sendiri. Contohnya siapa? Contohnya ya istri saya. Istri saya tuh kalau konsumsi sendiri itu harus saya ingatkan, Bu konsumsi, Bu konsumsi, Bu konsumsi. Yang penting saya sudah memberikan sudah mengingatkan ya, untuk konsumsi ini, konsumsi ini, konsumsi ini, konsumsi ini, konsumsi ini. Lama-kelamaan istri saya itu supaya tidak saya ingatkan lagi, dan dia mulai menjawab dengan kata, Bu, minum resmi, sudah. Karena dia sudah nek untuk saya ingatkan. Karena keseringan saya ingatkan, maka dia sudah tahu. Daripada diingetin, mending jawabnya, ya sudah. Daripada jawabnya bikin berantem. Bu, minum ini. Nanti. Itu kan bikin berantem ya kan? Karena nantinya perempuan itu kan lama sekali kan? Karena ada guyonan itu. Jika seorang istri mengatakan sebentar ya, itu artinya lama sekali. Jika seorang istri mengatakan sebentar ya, itu waktu sebentarnya istri itu cukup untuk mengendarai mobil dari Jogja ke Jakarta PP. Begitu pulang masih sebentarnya masih belum habis, masih agak panjang lagi. Masih sebentar ya. Nah, karena saya terus-terusan mengingatkan, lama-lama alhamdulillah dia sudah tertib. Tapi untuk Agarik ini katanya dia nggak suka, agak kecut. Aneh ya. Karena setahu saya perempuan itu paling suka kalau makan bakso itu pakai cuka. Kalau nggak pakai cuka katanya kurang asik. Sementara Agarik itu rasanya asam. Rasanya kayak cuka. Dan dia bilang, aku nggak suka. Kenapa? Karena kecut. Padahal kecutnya Agarik itu karena memang cuka ya. Agarik itu kan salah satu bahannya kan diambil dari cuka apel. Kemudian ada sedikit sepet, ya kan? Ada sedikit sepet. Itu kan dari propolis. Dari propolis. Dan dulu sebelum ada Agarik, saya senang sekali kalau main ke rumah teman, namanya Pak Aji Kusumo. Itu dulu kalau saya ke sana pasti dikasih jit cuka.
Jitsuka. Dan Jitsuka itu terbuat dari apel. Dan memang manfaatnya adalah untuk mencuci darah. Ya ampun, ini Fajar Munawar belum pernah nyoba. Ya ampun. Agarik adalah satu produk yang memang spektakuler. Dan yang konsumsi untuk orang yang mau sehat. Dan pengen cepat dalam waktu sangat cepat. Jadi agarik itu manfaatnya untuk orang yang tidak mau sakit. Atau orang yang menderita sakit dan kepengen sembuhnya dengan sangat cepat. Dan agarik itu nikmatnya diminum ketika dingin. Makanya saya selalu membuat itu ya, 1 pitcher, saya kasih agarik 3, kemudian saya dinginkan. Nah rupanya minggu lalu anak saya ini ngira, karena dia itu kan paling senang juga minum air putih dingin. Begitu dituang, loh kok agak kuning, kok seperti ini. Dia pikir air kotor dan dibuang. Bayangkan 3 saset agarik saya lenyap itu di kloset. Ya, agarik ini bagus sekali untuk diet juga. Ya, bagus sekali untuk diet. Jadi kedasatan dari diet bukan untuk langsing, itu bukan. Tapi kedasatan untuk diet yang saya maksud adalah untuk BAB. Ya, untuk ngurusi urusan BAB. Ini agarik ini spektakuler. Kita nggak merasa kepengen BAB, tapi asal masuk ke kamar kecil, kemudian kita jongkok di situ, itu BAB-nya keluar sendiri. Dan banyak. Jadi tidak nunggu geblek dulu, enggak. Yang saya rasakan itu aneh sekali, karena kita ini kan pergi ke kamar kecil itu kalau pengen buang hajat, ya kan? Kita pengen buang hajat. Kita pengen buang air besar atau buang air kecil, itu kan nunggu geblet, ya kan? Kalau nggak geblet ya ngapain itu kan? Tapi anehnya yang saya rasakan adalah saya masuk kamar kecil, kemudian saya tinggal jongkok. Asal jongkok saja, tidak nunggu geblet. Itu tidak lama, hanya sekitar 3-5 menit. Itu mendadak keluar sendiri. Dan aromanya luar biasa. Sehingga kalau organ pencernaan kita atau organ pembuangan, ya, organ pembuangan kita ini bersih, itu tubuh kita merespon makanan yang masuk, itu pun juga bagus. Pembuangannya luar biasa, bagus. Berarti nanti ketika kita makan itu bagus, dan ketika mencerna itu pun kondisinya bagus. Yang tidak bagus itu kalau pengennya makanannya enak, semuanya terserap, tapi nggak bisa buang air. Bisa-bisanya nanti program dietnya gagal, karena racunnya terlalu kebanyakan, karena organ pembuangannya sudah tidak normal. Dan yang keunggulan kedua yang paling spektakuler untuk urusan sekresi, kecuali untuk BAB, juga untuk buang air kecil. Ketika saya konsumsi agarik, ya, dulu sebelum saya konsumsi itu biasanya kalau buang air seni itu warnanya coklat, kalau enggak coklat tua, bahkan berbusa. Kita kan enggak pernah meneliti, ya, pipis kita sendiri kan enggak pernah mengerti. Bahkan kita pipis pun enggak dilihat, benar kan? Kita BAB pernah dilihat kan? Enggak pernah. BAB ya BAB aja, kamu dilihat kayak apa sih pup saya itu. Padahal pup yang bagus itu yang ngambang. Tapi karena kita nggak ngelihat, karena tabu atau mungkin ngapain sih kayak gitu diurusi, akhirnya kita abai. Sama dengan pipis. Pipis kita kan nggak pernah terlihat kan. Hanya di mall itu aja atau di hotel bintang 5 aja yang ada keterangan bahwa pipis ini mengandung ini. Pipis ini artinya Anda harus minum. Pipis warnanya seperti ini artinya Anda sehat. Karena itu adanya hotel di bintang 5 atau mall atau mungkin bandara, ya kan?
Di rumah Anda kan nggak ada itu. Di rumah saya pun nggak ada itu. Nah, tetapi setelah saya konsumsi agarik, itu setiap kali pipis, buang air kecil, itu bening semua. Nggak pernah berwarna coklat, nggak pernah. Seperti merah, kemerahan seperti teh itu nggak pernah lagi. Betul-betul jernih. Artinya pembuangan saya betul-betul bagus sekali. Tidak ada endapan-endapan, kemudian tidak mengalami dehidrasi, dan organ pembuangan yang lain yaitu keringat. Kelenjar keringat ini luar biasa. Begitu kita konsumsi agarik, biasanya ya, Anda kalau mandi itu terasa seger. Begitu Anda konsumsi agarik, nanti ada kejadian aneh. Meskipun Anda sudah mandi, Anda sudah handuan, begitu handuknya di ditempatkan ke tempat handuk, Anda berkeringat. Selesai handuan, Anda berkeringat lagi. Padahal nggak ngapa-ngapain. Bagian tangan mungkin masih ada air habis mandi tadi. Mungkin kaki Anda masih ada airnya, tetapi di punggung, di perut, di dada Anda itu malah keringetan. Jadi keringatannya tidak seluruh tubuh, tidak. Hanya yang ada lipatan-lipatannya, hanya di bagian tubuh yang banyak lemaknya. Terutama punggung sama dada, lengan, kemudian paha. Ini berkeringat ini. Perut ya. Itu berkeringat. Padahal kita barusan keluar dari kamar mandi. Ini kan aneh. Dan tidak hanya di siang hari loh. Saya itu bahkan kalau malam mandi, kemudian handuan dan pakai gerice ya, pakai gris di ketiak saya. Begitu grisnya ditaruh, mendadak berkeringat. Bahkan nyari pakaian atau pakai celana pendek saya itu baru nyari saja itu sudah berkeringat lagi, dan banyak. Luar biasa ya. Padahal orang-orang seperti kita ini kan orang yang paling malas olahraga, betul kan? Saya yakin di grup saya yang ini yang rajin olahraga, saya yakin hanya Pak Kaisar. Saya yakin. Yang ahli, yang rajin olahraga bersepeda hanya Pak Kaisar. Sebagian besar dari kita tidak berolahraga. Betul kan? Termasuk saya. Olahraga saya itu mancing. Dan mancing saya lakukan hanya 2 minggu sekali. Berarti olahraga yang saya lakukan itu sangat terbatas sekali. Jadi bagi ibu-ibu, please ya, tolong ya. Kalau Anda kepingin makanan yang Anda konsumsi itu terserap semua, kemudian limbah dari yang kita konsumsi itu terbuang semuanya, jangan ragu-ragu untuk memakai produk NASA. Ya, jangan ragu-ragu pakai produk NASA. Karena kalau tidak, Anda nanti bisa jadi ini kena asam lambung. Tuh. Bisa jadi Anda nanti kena asam lambung, dan asam lambung itu menyakitkan. Asam lambung itu sakit sekali. Orang kalau sudah kena asam lambung itu nggak boleh puasa. Saya pernah tuh ngalami sakit asam lambung, itu perihnya luar biasa. Kemasukan makanan sakit, nggak dimasukin sakit. Itu rasanya di dalam tubuh tersiksa sekali. Jadi asam lambung itu organ tubuh kita, usus besar, usus halus ya, dan di lambung kita itu mengeluarkan enzim, namanya enzim pengurai atau enzim pencerna. Yang tugasnya adalah makanan dikasih enzim supaya mudah dicerna. Nah sekarang kalau orang kena asam lambung, itu makanan itu tidak ada. Tetapi dinding usus itu sudah terlanjur mengeluarkan enzimnya.
Jadi enzim itu seperti halnya kalau kita membuat tempe, kita kasih usar atau ragi. Sehingga ragi bisa mempengaruhi perubahan bentuk, perubahan warna dari kedelai menjadi tempe. Atau ubi, ya, ubi atau singkong yang kita kasih ragi dan dalam waktu 4 hari akan berubah menjadi tape. Nah sekarang tubuh kita mengeluarkan ragi untuk meragi untuk apa ya, mengenzimi ya kan? Untuk merageni makanan yang masuk supaya mudah dicerna. Untuk kasus orang yang kena asam lambung, ini beda ceritanya. Enzimnya keluar justru ketika makanan tidak masuk. Biasanya terjadi malam hari. Ketika orang tertidur, ya orangnya tertidur berarti tidak ada makanan masuk. Tetapi enzimnya ini overdosis, dia memproduksi terus. Dia keluarkan. Sehingga ususnya terserang oleh atau diragiin oleh ragi itu sendiri. Sehingga ususnya hancur. Ternyata Bapak sekalian, agarik itu bisa mengatasi keluhan atau enzim dalam tubuh kita yang overdosis tadi. Sehingga kalau kita konsumsi agarik sebelum, maka saya anjurkan konsumsi agarik itu mau tidur dan bangun tidur. Mau tidur berarti untuk ketika nanti kita tertidur pulas, enzim yang diproduksi oleh perut kita itu sudah dikasih pekerjaan. Ingat yang namanya agarik ini memang bentuknya cair dan rasanya kecut karena memang mengandung cuka apel. Tetapi ini sifatnya adalah makanan. Dan makanan dalam jumlah banyak dan besar. Dan itu multivitaminnya luar biasa sekali. Maka ketika kita tertidur, enzim kita tetap dapat pekerjaan. Masih tetap melakukan aktivitas. Maka kenapa semua produk kesehatan NASA itu dikonsumsi sebelum tidur. Bukan setelah makan. Ya. Setelah mau tidur dan bangun tidur ketika perut kosong. Itu ampuh sekali. Sehingga untuk ini manfaatnya ketika malam hari enzim dalam tubuh kita itu dinetralkan dulu. Ketika hiperaktif dia dapat pekerjaannya dan tidak perlu tubuh kita atau usus kita keracunan oleh enzim dia sendiri. Kemudian pagi hari kalau saya lakukan itu sebelum sahur itu minum dulu agarik. Tunggu setengah jam, 15 menit minimal sambil jalan-jalan ya. Jalan-jalan di ruang tamu juga boleh. Yang penting tubuh bergerak terus. Baru kemudian makan sahur. Itu tubuh kita jauh lebih dahsyat. Nah, kenapa agarik ini tidak boleh untuk anak-anak? Bapak Ibu, yang namanya anak-anak itu salah satu manusia. Anak-anak itu salah satu manusia dengan sistem pencernaan paling benar, paling bagus. Nah kalau sudah paling bagus, ya nggak perlu dibantu pakai agarik, nggak perlu. Untuk anak-anak cukup kasih madukit, serbuk beras merah, asam amino, lecitin, amne, NPP, selesai. Maka agarik ini dikhususkan untuk siapa? Untuk orang yang tidak punya untuk orang yang sudah tidak anak-anak lagi dan ibu hamil. Kenapa ibu hamil kok nggak boleh? Ya. Karena dalam ibu hamil itu ada anak-anak. Janin kita ini, janin ibu hamil itu pencernaannya luar biasa. Bayangkan dia hanya mendapatkan jatah fosfatidilkolin dari sang ibu ketika dalam kandungan, dia sudah cukup.
Begitu lahir, makannya dia masih pakai ASI, dia tidak butuh makanan yang lain. Makanya untuk anak-anak sampai usia akhir balik lah itu nggak perlu pakai agari, nggak perlu. Yang dia butuhkan bukan agari. Yang membutuhkan agari adalah orang yang punya problem BAB, punya problem pencernaan, punya problem males olahraga. Untuk orang-orang yang kepingin sembuhnya cepat, biaya rendah. Dan agari itu Bapak Ibu sekalian itu kalau ada testimoninya saya yakin banyak sekali. Banyak sekali. Orang sakit stroke itu hanya dengan, ini saya cerita mertua saya sendiri aja ya. Saya cerita mertua saya sendiri. Jadi ketika mertua saya itu masuk ke rumah sakit. Mertua saya itu umurnya 70 tahun. Dan ketika masuk rumah sakit itu dipapah. Dan yang berobat di sana itu semuanya orang tua semua. Semuanya orang tua. Nah, begitu dikasih kabar kalau bapak saya itu sakit, mertua saya itu sakit, itu saya tambahkan di pengiriman produk kesehatan, itu saya tambahkan agarik sama NSTM. Karena kalau untuk mertua saya selalu ngirim ini ya, Herbagin, Herbatus, serbuk beras merah, lecitin besar. Itu wajib. Itu setiap minggu bahkan itu saya kirim terus. Tapi begitu bapak saya sakit, saya tambahkan agarik 2 dus sama NSTM 2 botol. Begitu periksa lagi, hanya selang 1 minggu, bapak saya itu sudah jalan sendiri. Tidak perlu dipapah, tidak perlu digandeng, tidak bawa krek. Dan semua orang yang antrinya bareng, itu mereka heran. Memang belum nanya sih, orang ini kok sudah bisa jalan gitu kan. Nah yang tahu itu adalah istri saya, karena ketika nganter yang kedua itu, saya nganter mertua saya bersama anak istri, dan istri saya itu ikut masuk ke rumah sakit. Dan istri saya tuh dengar orang yang nyeletuk gitu ya. Oh, bapak itu kok sudah bisa jalan. Ngantar yang kedua, makin banyak yang nyeletuk. Kok bapak itu sudah bisa jalan ya? Genap 1 minggu saya ngantar ke sana, orang-orang mulai bertanya. Pak, dulu kan kita kontrolnya sama, kita periksanya sama. Kenapa bapak bisa jalan? Kami belum. Mertua saya bilang, saya tidak hanya mengandalkan pengobatan dan terapi di sini, tapi saya juga mengonsumsi herbal NASA yang dikirim oleh anak-anak saya. Dan bapak-bapak di sana yang terapi, ya, yang sama terapi pasien di sana, itu mereka nanyakan kepada bapak saya, ketika pulang dari rumah sakit, apa yang Anda lakukan, Pak? Mereka heran dengan jawaban bapak saya. Oh, saya berlatih bersepeda. Sepeda beneran? Iya. Bapak sudah bisa naik sepeda? Bisa. Padahal ya, orang yang seusia bapak saya itu penyakitnya kan sama semua tuh. Mereka itu nggak bisa naik sepeda karena keseimbangannya sudah tidak normal. Keseimbangannya menjaga apa ya? Ini loh, mengkondisikan kaki kanan, kaki kiri sama tangan bekerja bersama-sama itu kesulitan sekali. Karena motoriknya sudah ada gangguan. Tapi begitu kita tambahkan agarik, itu mungkin persendiannya itu sudah mulai normal. Sudah mulai elastis lagi. Otak mengkoordinasi tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, dan menjaga keseimbangan ketika mengayuh itu betul-betul luar biasa. Padahal teman-teman satu rombongan itu ketika periksa itu mereka rata-rata berlatih sepedanya pakai sepeda statis yang hanya nangkring kemudian asal genjot itu ya. Tapi kalau
Dan mereka pun berpikir kalau mertua saya juga pakai sepeda statis. Mereka heran ketika itu loh yang sepeda kesana kemari itu sepeda ya sepeda bukan sepeda yang sepeda fitness bukan sepeda. Mereka heran lagi, wah luar biasa ini. Dan akhirnya mertua saya bisa presentasi. Urusan closing maupun tidak itu nanti. Yang penting mertua saya sudah bisa presentasi tentang manfaat agarik. Dan ketika mertua saya pulang ya ke rumah beliau, begitu dari rumah sakit langsung mengeluarkan sepeda baru beliau, dan beliau naik sepeda sejauh 5 km PP itu ya, atau mungkin keliling kampung. Semua orang terheran-heran. Orang seusia ini sudah nggak ada yang bisa naik sepeda. Kok Pak Haji Naman kok sudah lancar sekali. Dan biasanya kalau di kampung itu satu orang tua yang bisa naik sepeda itu menginspirasi orang lain untuk bersepeda juga. Apalagi di kampung ya, satu orang yang bisa beli apa aja mereka niru semua. Cuman sayangnya hanya beli sepedanya, nggak beli agariknya. Ya sebetulnya teman-teman, malam hari ini saya akan cerita tentang nasihat ya, nasihat yang menjerumuskan. Tetapi kok saya kurang mood, saya juga takut kalau nanti menyinggung Anda. Maka saya ganti topiknya dengan kesaksian dari produk NASA bernama agarik. Oh ya, ini terutama bagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu selalu berasumsi bahwa produk yang dikemas dalam bentuk kapsul itu semua ibu-ibu menganggap itu pahit. Betul apa betul? Semua ibu-ibu berpikir bahwa produk yang dikemas dalam bentuk kapsul itu pasti pahit. Dan Anda menjadi korban dari asumsi Anda sendiri. Dan saya yakin ibu-ibu tidak pernah konsumsi NBP. Betul apa betul? Ibu-ibu pasti berasumsi NBP kan untuk kecerdasan. Makanya yang konsumsi anak saja biar dia cerdas bersekolah. Setahu saya, yang harus mengkonsumsi NBP adalah orang tuanya. Anda yang harus mengkonsumsi NBP, bukan anak Anda. Biar Anda pintar cari duit. Setelah Anda pintar cari duit, Anda pintar marketing plan, Anda bisa menjadi stokis, Anda bisa menjadi diamond, Anda bonusnya di atas 20 juta rupiah. Kemudian Anda bisa beli NBP untuk anak Anda. Ingat ya, kita ini penjual. Jangan sampai kita orang NASA, tapi kita berpikir sebagaimana konsumen. Eman-eman katanya. Saya kalau NBP, saya kunyah. Karena rasanya sama sekali tidak pahit. Rasanya gurih. Rasanya kayak isi bakpia. Dan cenderung manis. Jadi NBP, saya anjurkan Anda untuk konsumsi NBP. Karena Anda butuh cerdas. Anda butuh mempraktekkan public speaking skill. Anda butuh membangun keberanian. Anda butuh latihan presentasi. Anda butuh mengerti tentang strategi marketing plan. Anda menghitung poin, Anda menghitung BV, Anda menghitung berapa rabat yang akan Anda terima, dan Anda harus mempelajari keseluruhan dan Anda ajarkan. Ini butuh dukungan NBP. Anda butuh NBP, Anda butuh agarik.
NBP untuk kecerdasan, tetapi yang membawa NBP ke organ otak kita adalah agarik. Minum dua-duanya. Jangan sampai Anda gagal diamond gara-gara Anda males pakai produk sendiri. Gara-gara Anda menjadi orang yang memiliki kebiasaan lama, yaitu berasumsi bahwa produk kesehatan NASA yang dikemas dalam bentuk kapsul itu pahit. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Ini hanya sekedar nambani kangen saya untuk ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ini sudah jam 10:03. Saya akan cerita lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Ya, jadi jangan pelit ya. Jangan pelit untuk mengkonsumsi produk sendiri dan jangan hanya terpacu pada jualan saja. Jangan terpacu pada mempelajari saja. Tapi Anda perlu konsumsi produk pendukung agar Anda makin cerdas, makin tangkas, makin cepat untuk mensiasati marketing plan, untuk mempelajari marketing plan, dan mengajarkan pada jaringan Anda tentang sistem bisnis NASA ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan go crown diamond.